Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Mohon izin, Bapak Nopiandri, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dalam kesempatan ini, saya akan coba mempresentasikan terkait eh, tugas ujian akhir semester nomor 3, di mana eh, diminta untuk mempresentasikan terkait komponen penting dalam membangun sebuah aplikasi atau sistem atau website dari sisi aspek interface dan experience UI dan UX, kemudian dari sisi aspek ergonomi, aspek usability, dan kemudian bagaimana IMK dapat membantu para user dalam memahami website atau sistem. Selanjutnya, kenapa IMK perlu dipelajari dan siapa yang harus mempelajarinya. Baik, berikut saya presentasikan. Mohon izin untuk share screen. Baik, interaksi manusia dan komputer, Universitas Cyber Asia. Nah, dosen pengampu Bapak Nopiandri, Eskom Mkom. Nah, komponen penting dalam membangun sebuah aplikasi atau sistem atau website dari sisi yang pertama aspek interface dan experience UI atau UX, aspek ergonomi, dan aspek usability. Dari aspek interface dan experience UI atau UX, hal ini melibatkan bagaimana aplikasi atau sistem atau website terlihat dan bagaimana pengguna berinteraksi dengannya. Komponen ini melibatkan desain antarmuka yang intuitif, mudah digunakan, dan membuat pengguna merasa nyaman saat menggunakan aplikasi sistem atau website. Nah, desain antarmuka sendiri atau user interface design adalah proses pembuatan tampilan dan interaksi dari sebuah produk digital seperti aplikasi, website, atau sistem. Ini melibatkan eh, pemilihan warna, tipografi, icon, navigasi, dan elemen lain yang membuat produk terlihat menarik dan mudah digunakan. Desain antarmuka juga melibatkan proses menentukan bagaimana pengguna dan akan berinteraksi dengan produk, seperti mengklik tombol, memasukkan data, dan melakukan tugas lainnya. Desain antarmuka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk digital dapat digunakan dengan efisien dan memuaskan. Sedangkan user experience atau UX adalah seluruh perasaan, keyakinan, persepsi, dan asosiasi yang terkait dengan penggunaan sebuah produk digital seperti aplikasi, website, atau sistem
UX melibatkan bagaimana pengalaman pengguna produk mulai dari desain antarmuka hingga bagaimana ketika digunakan. UX memperhitungkan faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, kecepatan, keamanan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Nah, berikut adalah tampilan UI dan UX. Ya, ini adalah salah satu contoh dari penelusuran saya. Selanjutnya dari aspek ergonomi. Aspek ini melibatkan bagaimana aplikasi sistem website digunakan oleh pengguna. Komponen ini melibatkan penetapan tombol, navigasi, dan elemen UI yang membuat aplikasi sistem atau website mudah digunakan dan membuat pengguna merasa nyaman saat menggunakannya. Penempatan tombol, navigasi, dan elemen UI atau user interface sangat penting dalam eh, membangun produk digital yang mudah digunakan. Ini adalah bagian dari desain antarmuka dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk terasa intuitif dan mudah dipahami bagi pengguna. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat menentukan penetapan tombol, navigasi, dan elemen UI. Yang pertama, konsistensi. Tombol, navigasi, dan elemen UI harus konsisten dalam seluruh produk, memastikan bahwa pengguna dapat memahami bagaimana produk bekerja tanpa harus mempelajari ulang setiap kali mereka menggunakannya. Yang kedua, kemudahan akses. Tombol, navigasi, dan elemen UI harus mudah diakses dan terlihat jelas, memastikan bahwa pengguna dapat menemukan dan menggunakan fitur yang mereka butuhkan dengan mudah. Yang ketiga, penempatan logis. Artinya tombol harus ditempatkan dengan logis. Navigasi dan elemen UI harus diletakkan di tempat yang logis dan intuitif. Memastikan bahwa pengguna dapat menemukan dan menggunakan fitur yang mereka butuhkan tanpa harus mempelajarinya. Nah, ini sangat penting nih dalam pembuatan user interface. Kemudian eh, desain yang keempat, desain intuitif. Nah, di mana tombol, navigasi, dan elemen UI harus disesuaikan dengan bagaimana orang memahami dan menginginkan produk bekerja, memastikan bahwa produk terasa intuitif dan mudah digunakan. Kelima, responsiveness. Nah, tombol, navigasi, dan elemen UI harus responsif, memastikan bahwa produk bekerja dengan baik pada berbagai perangkat dan layar. Menempatkan tombol, navigasi, dan elemen UI yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana produk digunakan. Oleh karena itu, ini adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan saat membangun produk digital. Dan berikut ini dari gambar website samping, ya, kita dapat melihat bagaimana desain ergonomi digunakan untuk memberi kenyamanan terhadap pengguna dalam mengakses berbagai informasi. Salah satu contoh yaitu penggunaan tool search. Ya, jadi pengguna bisa langsung gunakan tool search untuk mencari apa yang dia inginkan tanpa harus mencoba membuka semua menu-menu yang ada. Oke, itu selanjutnya dari sisi aspek usability. Aspek usability melibatkan bagaimana aplikasi sistem atau website dapat digunakan dengan efisien dan mudah. Komponen ini melibatkan pengujian aplikasi sistem atau website dengan pengguna untuk memastikan bahwa aplikasi sistem website dapat digunakan dengan mudah dan membuat pengguna merasa nyaman saat menggunakannya.
Nah, berikut berikut adalah gambar hasil penelusuran terkait penerapan usability terhadap sebuah website. Hal ini penting dilakukan untuk mengukur kenyamanan dalam penerapan sebuah aplikasi atau website. Nah, di antaranya melibatkan effectiveness, efisiensi, eh, learnability, memorability, error handling, kemudian user satisfaction. Nah, next. Bagaimana IMK dapat membantu para pengguna dalam memahami website atau sistem? Nah, IMK dasarnya membantu para pengguna memahami website atau sistem dengan menyediakan antarmuka yang mudah digunakan dan membuat pengguna merasa nyaman saat menggunakannya. IMK juga memastikan bahwa website atau sistem memiliki ergonomi yang baik, membuat pengguna merasa nyaman saat menggunakannya. Oleh karena itu, IMK memainkan peran penting dalam memastikan bahwa website atau sistem dapat digunakan dengan efisien dan memuaskan. Dan selanjutnya, kenapa IMK perlu dipelajari dan siapa yang harus mempelajarinya? IMK perlu dipelajari karena eh, itu tadi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa website atau sistem dapat digunakan dengan efisien dan memuaskan. IMK membantu para desainer dan pengembang membuat antarmuka yang mudah digunakan dan memastikan bahwa website sistem memiliki ergonomi yang baik. Oleh karena itu, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan website atau sistem, seperti desainer, pengembang, dan eh, profesional teknologi informasi atau TI, harus mempelajari IMK untuk memastikan bahwa produk digital yang dibuat memenuhi standar yang ditetapkan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Khairul Kalam, terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan Bapak. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.